Dalam artian bahasa Jawa, Ratu Boko memiliki arti sebagai Raja Bangau. Disebut sebagai Keraton Ratu Boko karena menurut legenda sebelumnya merupakan istana Ratu Boko yang dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Selendra yang beragama Buddha. Keraton Ratu Boko kemudian diambil alih oleh Raja-Raja Mataram Hindu yang menyebabkan bangunan dari Keraton Ratu Boko ini dipengaruhi oleh Hinduisme dan Buddhisme. Sejarah dari Keraton Ratu Boko bermula dari mundurnya Rakai Panangkaran atau Teja Purnapana Panamkarana, yakni seorang Raja Mataram kuno yang beragama Buddha. Rakai Panangkaran membangun wihara Abhayagiri dengan prasasti dalam nama yang sama di tahun 792 Masehi. Pendopo dan gua yang merupakan bangunan awal wihara ini berada di Bukit Walaing yang kemudian diyakini sebagai Keraton Ratu Boko. Rakai Panangkaran yang merupakan raja terbesar di Mataram kuno memilih untuk mengundurkan diri karena sudah berusia lanjut dan ingin mengasingkan diri. Selanjutnya, Rakai Panangkaran menyerahkan kekuasaannya kepada putranya yang bernama Panarabuan. Kemudian, wihara semakin berkembang dengan dibangunnya gapura dan candi-candi kecil di sekitarnya. Bukti peninggalan gapura ini tertulis dalam lempengan emas yang di dalamnya terdapat kata Panarabuan. Akan tetapi, pada masa pemerintahan Panarabuan ini tidak diketahui secara jelas tentang perkembangan dan kejadian yang terjadi. Selanjutnya, muncullah nama Rakai Walaing yang disebut dalam beberapa prasasti. Salah satunya adalah prasasti yang ditemukan di Desa Pereng yang bertahun 863 Masehi. Di dalam prasasti ini disebutkan tentang pendirian lingga dan candi Badraloka. Namun, nama dari Rakai Walaing ini tidak terdapat dalam daftar raja-raja Mataram kuno yang menjadi kemungkinan hanya seorang penguasa. Dalam salah satu prasasti yang bernama Prasasti Wanua Tengah Tiga yang bertahun 908 Masehi, disebutkan bahwa Rakai Pikatan meninggal sebelum Rakai Kayuwangi naik tahta, yakni pada tahun 855 Masehi. Selain itu, jika dilihat pada prasasti Pereng yang bertahun 863 Masehi, maka dapat dipastikan bahwa Rakai Walaing bukan merupakan Rakai Pikatan. Berdasarkan prasasti Matiasih yang bertahun 907 Masehi yang dikeluarkan oleh Punta Tarkadi Walaing semakin menguatkan jika Walaing hanya menjadi pemukiman yang penting pada abad ke-10 Masehi. Berdasarkan prasasti Matiasih yang bertahun 907 Masehi yang dikeluarkan oleh Punta Tarkadi Walaing semakin menguatkan jika Walaing hanyalah menjadi pemukiman yang penting hingga abad ke-10 Masehi. Keraton Ratu Boko terbagi dalam 4 bagian, yaitu Tengah, Barat, Tenggara, dan Timur. Bagian tengah terdiri dari gapura utama, lapangan, candi pembakaran, kolam, batu perumpak, dan paseban. Bagian tenggara terdiri dari pendopo, balai-balai, 3 candi, kolam, dan kompleks keputren. Di bagian timur terdapat kompleks gua, stupa Buddha, dan kolam. Sedangkan di bagian barat hanya terdapat perbukitan. Jika kita masuk ke dalam Keraton Ratu Boko melalui gerbang keraton, kita akan langsung menuju ke bagian tengah, yang disambut oleh 2 buah gapura yang tinggi. Gapura pertama memiliki 3 buah pintu, sedangkan gapura kedua memiliki 5 buah pintu. Pada gapura pertama terdapat tulisan Panabwara. Menurut prasasti Wanua Tengah Tiga, tulisan tersebut ditulis oleh Rakai Panabwara yang mengambil alih kekuasaan. Tujuan dari penulisan namanya adalah untuk memberikan kekuatan sehingga terlihat lebih agung dan sebagai tanda bangunan utama.
Selanjutnya, 45 meter dari gapura kedua, kita akan menjumpai bangunan candi yang berbahan dasar batu putih, sehingga disebut sebagai Candi Batu Putih. Selain itu, juga terdapat candi pembakaran berbentuk bujur sangkar yang fungsinya sebagai pembakaran jenazah. Dan terdapat sebuah batu berumpak serta kolam yang tak jauh dari candi pembakaran. Pada bagian tenggara candi pembakaran terdapat sumur Amerta Mantana yang berarti air suci. Sumur ini digunakan oleh masyarakat setempat dan dikatakan pula air dari sumur ini dapat membawa keberuntungan. Sementara itu, bagi umat Hindu, air dari sumur ini digunakan untuk upacara Tahun Agung sehari sebelum Nyepi. Kemudian pada bagian timur akan dijumpai dua buah gua, kolam berukuran 20 meter x 50 meter, dan stupa Buddha. Dua buah gua tersebut terbentuk dari batuan breksi pumice. Gua yang berada di atas dinamakan Gua Lanang, sedangkan gua yang berada di bawah disebut dengan Gua Wadon. Selanjutnya, di depan Gua Lanang terdapat kolam dan 3 stupa Aksobhya. Meski didirikan oleh penganut agama Buddha, akan tetapi Keraton Ratu Boko juga memiliki unsur agama Hindu. Terlihat dari adanya lingga dan yoni, arca Ganesha, dan lempengan emas untuk pemujaan Dewa Siwa. Sehingga hal ini dapat menjadi bukti jika toleransi umat beragama saat pemerintahan Rakai Panangkaran dapat hidup saling berdampingan. Selain itu, Keraton Ratu Boko juga memiliki keunikan jika dibandingkan peninggalan yang lain, karena Keraton Ratu Boko menunjukkan ciri sebagai tempat tinggal jika dibandingkan bentuk berupa candi atau kuil pada umumnya. Keraton Ratu Boko saat ini dikelola oleh dua belah pihak yang memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yakni pemerintah serta badan pengelola. Salah satunya adalah badan pengelola yaitu PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko atau yang lebih dikenal dengan PT TWJ, yang tidak hanya terkait dengan pemanfaatan pariwisata, tetapi juga ikut serta dalam melestarikan. Selain itu, badan pengelola ini juga berpengaruh pada masyarakat sekitar karena melibatkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan agar berperan aktif dalam pelestarian Keraton Ratu Boko. Demikianlah studi lapangan dari kelompok 12 mengenai Keraton Ratu Boko. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat.